Otot merupakan alat gerak aktif. Otot menggerakkan rangka dengan cara kontraksi dan relaksasi. Pada saat kontraksi, otot memendek, sedangkan pada saat relaksasi, otot memanjang. Dengan melakukan kontraksi dan relaksasi, otot menggerakkan rangka. Otot tersusun dari sel otot. Kumpulan sel-sel otot membentuk serabut otot. Serabut otot membentuk otot atau daging. Otot manusia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik. Otot lurik disebut juga otot rangka karena melekat pada rangka. Sel otot lurik berbentuk panjang, inti selnya banyak, dan terletak di tepi, serta memiliki bagian terang dan gelap. Otot lurik disebut juga otot tak sadar, karena bekerja di bawah kesadaran. Bayangkan kamu sadar saat mengangkat kakimu, bukan? Itu adalah pergerakan salah satu otot lurik. Otot polos. Otot polos berbentuk seperti gelendong. Inti selnya hanya satu, terletak di tengah. Otot polos disebut otot tak sadar karena kita tidak menyadari saat otot ini bekerja. Ini berikut contoh gerakan otot polos yang disebut gerak peristaltik. Otot jantung. Otot jantung mirip otot lurik, tapi intinya hanya satu dan terletak di tengah. Otot jantung terdapat pada jantung, berguna untuk memompa darah. Otot jantung juga bekerja tanpa kita sadari. Cara kerja otot. Otot dapat menggerakkan tubuh karena otot melakukan kontraksi dan relaksasi. Saat kontraksi, otot memendek, sehingga menarik tulang untuk bergerak. Sedangkan saat relaksasi, otot memanjang, sehingga mendorong tulang. Otot yang sering dilatih akan menjadi besar dan kuat. Otot sinergis dan otot antagonis. Ada otot yang bekerja sinergis dan ada otot yang bekerja secara antagonis. Otot-otot yang bekerja secara bersama-sama disebut bekerja sinergis. Otot-otot yang bekerja secara berlawanan disebut bekerja antagonis. Otot-otot sinergis melakukan kontraksi dan relaksasi secara bersama-sama. Contohnya pronator teres dan pronator quadratus. Otot-otot antagonis melakukan kontraksi dan relaksasi secara bergantian. Contohnya pada bicep dan tricep. Bicep adalah bagian atas dan tricep adalah bagian bawah otot. Saat menarik tangan ke atas, bicep berkontraksi dan tricep relaksasi. Saat menarik tangan ke bawah, tricep berkontraksi dan bicep berelaksasi. Kontraksi otot. Setiap hari kita melakukan kontraksi otot untuk aktivitas. Wanita pada gambar ini menggunakan tangannya untuk menulis. Sebagaimana kita ketahui, otot jantung dan otot polos merupakan otot involunter karena gerakannya tidak memenuhi perintah yang kita kehendaki. Sedangkan otot rangka merupakan otot polinter. Otot rangka terdiri dari kumpulan serat otot yang berbentuk silindris panjang dan mengandung beberapa nukleus. Otot rangka akan berkontraksi dan berelaksasi ketika menerima sinyal dan dari sistem saraf.
Selanjutnya, serat otot terdiri dari banyak myofibril. Myofibril mengandung unit kontraktil yang disebut dengan sarkomer. Sarkomer berdekatan satu sama lain sepanjang myofibril. Setiap sarkomer terdiri dari filamen yang tebal dan tipis. Karena itulah disebut dengan otot lurik. Filamen yang tebal tersusun dari protein miosin dan bagian daerah tengah yang membagi daerah ini yang disebut dengan garis M. Filamen yang tipis tersusun dari protein aktin dan garis potongnya disebut dengan garis Z. Nah, karena itulah sarkomer dapat memendek pada kedua sisinya. Meskipun antara filamen digambarkan sebagai pergeseran, sebenarnya filamen miosin benar-benar menarik aktin sepanjang-panjangnya. Crossbride, jembatan yang menjadi penghubung aktin dan miosin, mengarahkan tenaga untuk bergerak. Inilah yang disebut dengan mekanisme kontraksi otot. Kontraksi otot dimulai ketika ATP yang menempel di miosin dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat. Hal ini menyebabkan kenapa miosin bisa menempel pada aktin dan membentuk jembatan aktin-miosin. Ini adalah proses ketika miosin menempel pada aktin. Selanjutnya, ADP dan fosfat akan dilepas, namun akan melekat pada aktin saat datang lagi ATP yang baru menempel di miosin. Hal ini saat ketika otot berelaksasi dan siklus ini akan terus berulang. Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium. Filamen aktin akan berasosiasi dengan protein tambahan yaitu troponin dan tropomyosin. Ketika otot berelaksasi, tropomyosin akan memblok jembatan aktin miosin ketika kadar kalsium cukup tinggi dan terdapat ATP. Maka ion kalsium akan berdekatan dengan troponin sehingga akan menyebabkan daerah aktin tropomyosin yang semula tertutup oleh troponin. Hal tersebut membuat kepala miosin mampu berikatan dengan aktin dan